Jumat sore, pengamanan di Polda Metro Jaya diperketat. Langkah ini dilakukan polisi untuk memastikan barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah yang telah disita dari 12 lokasi, termasuk para saksi yang diamankan berada dalam kondisi aman. Setelah secara masif melakukan penggeledahan selama 2 hari di 12 lokasi, polisi akhirnya memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita. Mulai dari batangan emas dengan berat total mencapai 74 kg, tumpukan mata uang asing yang mayoritas dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, serta uang ratusan juta rupiah. Polisi memastikan sedang mendalami pemilik uang yang telah disita, salah satunya dengan memeriksa pemilik rumah yang menjadi tempat TKP penggeledahan, Febri Adriansyah. Penguatan terkait tentang alas hak kepemilikan rumah yang digeledah. Memang mungkin informasi yang beredar adalah termasuk tadi ada konferensi pers tadi pagi, tapi penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, melalui juga akan memeriksa saksi sekitar, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait tentang akte kepemilikan, SHM kepemilikan atas nama siapa. Dari uang yang ditemukan ini masih dilakukan pendalaman. Sebelumnya, Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengakui salah satu rumah yang digeledah polisi adalah rumah pribadinya. Febri bilang uang dan emas yang ditemukan di rumahnya ada pemiliknya. Namun, Febri tidak menjelaskan secara gamblang siapa pemiliknya. Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo menilai Febri Adriansyah menjadi salah satu orang yang harus diperiksa polisi. Ini Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau ini uangnya orang ditaruh di rumahnya, ya harusnya dia langsung curiga dan langsung ditangkap orang itu. Ini kok malah disimpan kalau omongannya betul bahwa itu punya orang gitu. Sehingga membuat kasus ini terbuka, tidak jadi teka-teki lagi. Menurut Anda, Jampitsus ini harusnya langsung diperiksa polisi? Iya, tapi kan polisi nunggu ini pejabat tinggi negara ini. Nunggu momen. Peneliti Pukat UGM menilai jika dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, maka polisi bisa menggandeng KPK agar proses penyidikan kasus ini tidak terhambat dan bisa sampai ke pembuktian di pengadilan. Ada kekhawatiran kalau proses ini nantinya menyasar pejabat dari penegak hukum lain, dalam hal ini adalah kejaksaan, bisa terjadi kebuntuan. Kenapa? Karena hasil kerja dari penyidik akan diserahkan kepada penuntut umum untuk bisa P21. Kalau belum lengkap akan dikembalikan, terus P19, terus diminta untuk melengkapi, diperiksa ulang, ditambah alat bukti, dan seterusnya. Maka untuk menjamin objektivitas penanganan perkara ini butuh turun tangan satu lembaga lagi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah menetapkan tersangka dalam kasus ini, polisi dipastikan akan segera melakukan pemeriksaan, termasuk penyelenggara negara berinisial FA. Tim Liputan, Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi bilang pihaknya tak mengambil alih penanganan perkara dugaan 3 kasus korupsi besar yang kini tengah diusut Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep menyebut keterlibatan KPK baru sebatas menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi. Ia menegaskan pengambil alihan perkara oleh KPK hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ada kriteria di mana pengambil alihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik dalam hal ini oleh kepolisian, Portas Tipikor dengan Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya, maupun oleh Kejaksaan Agung nantinya. Lalu apa langkah lanjutan polisi setelah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang?
Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ariel Nata, dan juru kamera Arif Rahman di Polda Metro Jaya. Lalu ada di kediaman mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juru kamera Julian Fernando. Kita ke Ariel terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Ariel, setelah menetapkan 2 tersangka dari pantauan Anda di Polda, langkah lanjutan apa yang kemudian akan dilakukan oleh polisi? Ya, Dipo dan saudara, bahwa nantinya ini dari Polda Metro Jaya atau dari Kortas Polri akan melakukan pelimpahan berkas yang dimana nantinya akan diberikan kepada Kejagung. Tentu saja jika kita melihat dari pelimpahan berkas ini nantinya dari pihak penerima akan melakukan memverifikasi dari kelengkapan berkas, lalu kemudian juga akan melakukan verifikasi terkait dengan barang bukti dan juga status tersangka. Yang dimana jika kita melihat dari Kortas Polri sendiri ini sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dengan melibatkan 2 ahli, yang dimana dalam hal ini juga sudah menetapkan terhadap 2 tersangka, yang dimana salah satu tersangka merupakan dari pihak swasta berinisial D, lalu dari salah satunya merupakan dari penyelenggara negara berinisial FA, yang dimana sebelumnya juga dari Polri mengatakan bahwa salah satu tersangka berinisial D ini sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 10 ataupun kemarin ini dilakukan di Polri. Dan selain itu juga bahwa dalam hal ini dari salah satu tersangka ini diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dan untuk salah satu tersangka tersebut dilakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Dalam hal ini juga bahwa sudah dilakukan pendalaman dari Koltras Polri, yang tentu saja ini akan dilakukan kolaborasi dan nantinya ini sudah dilimpahkan berkas menuju ke arah Kejaksaan Agung untuk melimpahkan berkas dari kasus tersebut. Yang dimana jika kita melihat bahwa sebelumnya dari Koltras Polri sendiri sudah melakukan penggeledahan dari beberapa titik, yang dimana ditemukan sebanyak 74 kg emas dan juga ratusan miliar uang dengan mata asing, yang dimana ini ditemukan dari beberapa titik. Tentu saja hal inilah nantinya dari barang bukti tersebut yang akan dilimpahkan. Namun jika melihat dari situasi saat ini di Polda Metro Jaya sendiri, di Krimsus ini dalam pada hari ini, hari Sabtu siang ini masih dilakukan penjagaan juga dari Brimob, yang dimana sudah dilakukan penjagaan sejak pagi hari. Dipo. Dari Polda Metro Jaya kita bergeser ke Jihan Jufri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jihan, pasca penetapan tersangka, bagaimana situasi kediaman mantan Jampitsus Febri Adriansyah di sana? Ya, Dipo, kalau di depan kediaman dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kondisinya ini tidak terlihat ada aktivitas yang cukup signifikan, bahkan bisa saya katakan sepi. Tadi memang terlihat ada sejumlah orang yang keluar begitu ya, lalu lalang, kemudian masuk lagi ke dalam rumah ex-Jampitsus, namun bisa dikatakan tidak ada aktivitas yang cukup signifikan setelah penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Nah, ini cukup berbeda bila kita bandingkan dengan beberapa waktu lalu begitu ya, yang mana terdapat penjagaan yang cukup ketat oleh personel dari TNI di depan ataupun di area rumah dari ex-Jampitsus ini. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Julian Fernando, bagaimana kondisi terkini di depan rumah ex-Jampitsus. Yakni bisa terlihat tidak ada aktivitas yang dilakukan di depan maupun di area pekarangan rumah dari ex-Jampitsus begitu ya. Nah, ini bisa dikatakan cukup berbeda karena di beberapa waktu yang lalu pada saat Jampitsus ini masih menjabat, ini cukup ada banyak penjagaan dari personel TNI. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di publik, mengapa kemudian setelah penetapan tersangka tidak ada penjagaan lagi, lalu juga akankah nantinya dari titik rumah ini diperiksa oleh polisi, baik itu dari Kortas Tipikor, tim gabungan dari Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami juga tadi sudah mencoba untuk menghubungi dari ex-Jampitsus itu sendiri, namun sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan respons terkait penetapannya, lalu juga pengunduran diri dari ex-Jampitsus tersebut. Nah, ini memang masih kami tunggu begitu ya informasi lanjutan akan seperti apa kondisi di area rumah hingga malam nanti. Yang bisa kami sampaikan saat ini kondisinya tidak ada aktivitas yang cukup signifikan. Lalu juga mari kita tunggu langkah lebih lanjut dari Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya. Akankah rumah ini kemudian diperiksa, lalu juga langkah apa yang akan
dilakukan ataupun akankah ada penetapan tersangka baru dari kasus ini? Jurnalis Kompas TV Jian Jufri dan juga Julian Fernando melaporkan langsung dari Kebayoran Baru. Sebelumnya juga ada Eril Nata dan juga Arif Rahman melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.